Bab 5 Akuntansi Sektor Publik. A. Konsep anggaran. Anggaran merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam konteks akuntansi sektor publik, anggaran dipahami sebagai rencana keuangan yang memuat estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Biasanya 1 tahun anggaran. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis untuk mengalokasikan sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mencerminkan prioritas pembangunan, tanggung jawab pemerintah, serta komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Secara konseptual, anggaran dalam sektor publik berbeda dengan anggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran lebih berorientasi pada pencapaian laba dan keberlanjutan perusahaan. Sementara dalam sektor publik, anggaran lebih menekankan pada pencapaian pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta perwujudan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, anggaran sektor publik harus disusun berdasarkan prinsip kepentingan publik, bukan semata-mata efisiensi ekonomi. Fungsi utama anggaran dalam sektor publik mencakup beberapa aspek. Pertama, sebagai alat perencanaan, anggaran memandu pemerintah dalam menentukan prioritas, pembangunan serta program-program yang harus dijalankan. Kedua, sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, sebagai alat akuntabilitas, anggaran menjadi dasar pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat, baik melalui pajak, retribusi, maupun sumber penerimaan lain. Keempat, anggaran berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi. Karena keputusan anggaran dapat memengaruhi pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi suatu negara atau daerah. Selain fungsi, anggaran juga memiliki karakteristik khas. Anggaran selalu disusun untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahunan, dan bersifat formal karena ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang untuk APBN, peraturan daerah untuk APBD, maupun peraturan desa untuk APB desa. Anggaran juga bersifat limitatif, artinya menjadi batas maksimal bagi pemerintah dalam melakukan pengeluaran. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh membelanjakan dana melebihi jumlah yang telah dianggarkan, kecuali ada perubahan anggaran yang disahkan secara resmi. Dari perspektif akuntansi sektor publik, anggaran tidak hanya dipandang sebagai rencana, tetapi juga sebagai dokumen akuntansi yang memiliki implikasi terhadap pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah. Oleh karena itu, anggaran sektor publik harus disusun dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, serta berorientasi pada hasil, value for money. Penyusunan APBN, APBD, dan ABP Desa. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penyusunan anggaran publik dilaksanakan pada 3 level utama, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, di tingkat pusat, anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, di tingkat provinsi serta kabupaten kota, dan anggaran pendapatan dan belanja desa, APB Desa, di tingkat desa. 1. Penyusunan APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Proses penyusunan APBN diatur dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, menyusun rancangan APBN, RAPBN, berdasarkan asumsi makroekonomi, kebijakan fiskal, dan prioritas pembangunan nasional. RAPBN diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama.
sebelum akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pendapatan negara terutama berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah. Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Penyusunan APBN harus menjunjung asas efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal, sehingga tidak membebani generasi mendatang. 2. Penyusunan APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di daerah provinsi, APBD provinsi disusun oleh pemerintah provinsi bersama DPRD provinsi. Anggaran ini diarahkan pada kewenangan provinsi yang merupakan wewenang lintas. Kabupaten Kota. APBD Kabupaten Kota disusun oleh pemerintah kabupaten kota bersama DPRD setempat. APBD Kabupaten Kota memuat keuangan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Kota. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, PED. Dana transfer dari pusat, dana perimbangan. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Serta pendapatan lain yang sah. Belanja daerah difokuskan pada pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah sekaligus memperkuat integrasi pembangunan nasional. 3. Penyusunan APB Desa. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa. Struktur APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Sumber pendapatan desa meliputi dana desa, DD. Alokasi dana desa, ED, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah, serta pendapatan asli desa. Belanja desa diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. C. Prinsip dan pendekatan anggaran dalam akuntansi sektor publik. 1. Prinsip anggaran sektor publik. Beberapa prinsip utama dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut. Prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran harus disusun dan dikelola secara terbuka, dapat diakses oleh masyarakat, serta dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Transparansi menjamin publik mengetahui bagaimana dana dihimpun dan dialokasikan. Sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip disiplin anggaran. Pemerintah tidak boleh melakukan pengeluaran melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam anggaran. Disiplin anggaran menjamin stabilitas fiskal dan mencegah pemborosan. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Anggaran harus diarahkan pada pencapaian tujuan dengan biaya seminimal mungkin, efisiensi, sekaligus memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Efektivitas. Prinsip keadilan dan pemerataan. Pengalokasian anggaran harus memperhatikan rasa keadilan. Prinsip kepatuhan terhadap peraturan. Anggaran publik wajib disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, hingga peraturan teknis di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Prinsip berorientasi pada hasil, value for money. Anggaran tidak hanya menekankan pada input atau besarnya dana yang digunakan, tetapi juga pada output, outcome, bahkan dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, anggaran menjadi sarana mewujudkan kinerja pemerintahan yang nyata bagi masyarakat. 2. Pendekatan dalam penyusunan anggaran sektor publik. Pendekatan ini mencerminkan metode dan perspektif
yang dipakai pemerintah dalam merumuskan anggaran, antara lain pendekatan anggaran tradisional, line item budgeting, menekankan pada rincian pos-pos penerimaan dan pengeluaran, sederhana dan mudah dikendalikan, namun kurang menekankan pada pencapaian hasil. Pendekatan anggaran kinerja, performance budgeting, mengaitkan anggaran dengan kinerja program dan kegiatan. Anggaran disusun berdasarkan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang jelas, sehingga lebih menekankan pada efektivitas. Pendekatan anggaran berbasis program budgeting. Anggaran disusun berdasarkan program pembangunan yang ingin dicapai, bukan hanya berdasarkan unit organisasi. Pendekatan ini mendorong integrasi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan. Pendekatan anggaran nol, zero-based budgeting. Setiap kegiatan atau program harus dievaluasi dari nol, tanpa menganggap bahwa program sebelumnya otomatis harus dilanjutkan. Pendekatan ini menekankan pada efisiensi dan justifikasi setiap pengeluaran. Pendekatan anggaran partisipatif mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran, terutama pada level daerah dan desa. Pendekatan ini memperkuat demokrasi dan memastikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.